Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi. Apa kabar semuanya? Semoga di masa pandemi ini kita selalu diberi kesehatan, kekuatan, dan yang penting tetap semangat. Selamat bertemu lagi dalam mata kuliah dasar komunikasi pembangunan. Dan kali ini kita akan membahas topik kuliah ke-7 yang berjudul persepsi dan komunikasi. Nah, ini kompetensi belajar yang harus dicapai setelah mempelajari materi ini. Anda diharapkan tidak hanya bisa menjelaskan apa itu persepsi dan apa pentingnya untuk komunikasi, tetapi juga diharapkan Anda setelah mempelajari materi ini bisa menjabarkan bagaimana proses persepsi itu berlangsung. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi proses itu dan juga hasil dari persepsi, serta apa prinsip-prinsip dan sifat-sifat khas persepsi yang harus kita perhatikan sehingga kita bisa menerapkan dalam rangka berusaha untuk mempersepsi dengan akurat. Pertanyaan pertama kita tentu saja, apa itu persepsi? Dan bagaimana persepsi itu berlangsung? Rahmat tahun 2005 menjelaskan bahwa persepsi itu merupakan inti komunikasi. Di dalam suatu proses komunikasi, persepsi itu penting. Kesamaan persepsi di antara kedua pihak yang berkomunikasi itu akan sangat menentukan efektif tidaknya komunikasi. Nah, persepsi itu sendiri adalah sangat tergantung bagaimana seseorang yang mempersepsi bisa menginterpretasikan stimulus yang diterimanya dengan akurat. Apabila seseorang itu bisa menginterpretasikan dengan akurat stimulus yang diterimanya, bisa diharapkan persepsi yang dihasilkan juga akan semakin akurat. Persepsi sangat penting dalam komunikasi karena persepsi yang akurat bisa memunculkan makna yang akurat. Kalau kita menangkap satu stimulus tertentu, yang pertama kali dilakukan oleh seseorang adalah mempersepsi. Setelah itu berdasarkan persepsinya, dia menangis secara lengkap, kemudian dia akan memberikan respon terhadap stimulus itu, sehingga komunikasi berlangsung. Jadi sangat penting di sini persepsi dalam komunikasi. Kemudian persepsi seseorang juga bisa mengarahkan pilihan pesan. Pesan mana yang akan diresponnya. Tentu saja pesan yang disukainya, pesan yang menyenangkannya, pesan yang menarik perhatian dia, itu yang dipersepsi, itu yang dipilih, kemudian dia akan berespon terhadap pesan itu terutama. Yang berikutnya, pentingnya persepsi adalah karena dengan persepsi menentukan ketepatan penerimaan pesan. Persepsi yang akurat akan bisa menerima pesan secara tepat. Dan terakhir, persepsi juga bisa mengarahkan perilaku berkomunikasi. Coba kalau ada orang yang menyapa Anda, mau kemana Neng misalnya, atau dengan sapaan yang lain, pasti bagaimana Anda menjawab sapaan itu akan tergantung bagaimana Anda mempersepsi orang itu kan. Dan bagaimana Anda mempersepsi sapaan itu, apakah sapaan itu menggoda atau betul bertanya atau bagaimana. Kalau persepsi kita sudah negatif, mungkin Anda segan-segan menjawabnya kan. Nah itulah pentingnya persepsi dalam komunikasi. Nah, dalam banyak hal kita tahu, di dalam proses pembangunan pun banyak demo di mana-mana, banyak debat tentang program pembangunan, banyak pro kontra dan sebagainya. Kalau kita lihat, itu semua banyak diantaranya yang sebenarnya adalah karena ketidakakuratan persepsi. Mungkin karena stimulus yang diterimanya tidak lengkap, sehingga persepsinya bisa menyimpang. Ditambah lagi dengan berita bohong, berita yang menyesatkan yang diterima, sehingga persepsi orang-orang bisa menjadi berbeda. Nah, yang jelas dalam komunikasi pembangunan, persepsi juga sangat penting. Anda bisa lihat di repositori IPB, misalkan banyak hasil penelitian yang mengungkapkan pentingnya persepsi.
Ini antara lain saja saya ungkapkan 3 hasil penelitian. Susiatik 98, Mutakin 98, Ikhwanuddin 98. Susiatik meneliti langsung antara hubungan antara persepsi dengan partisipasi masyarakat. Semakin baik persepsinya, partisipasinya juga semakin baik. Penelitian-penelitian lain, walaupun tidak secara khusus meneliti tentang persepsi, tetapi di bagian bahasannya banyak yang mengungkapkan bahwa semakin baik persepsi orang-orang tentang suatu program pembangunan, maka semakin baik partisipasinya dan program pembangunan itu sendiri berjalan semakin baik, semakin lancar. Apa jadi itu persepsi? Apakah persepsi itu satu jenis dari komunikasi? Saya kira bukan. Persepsi satu proses yang terjadi di dalam diri individu pada saat dia sedang berkomunikasi. Itu yang kita bahas pada saat ini. Nah, secara sederhana, Rahmat 2005 mengartikan persepsi sebagai pemberian makna terhadap stimulus yang ditangkap oleh indera atau sensori indrawi. Kita melihat sesuatu, kita mendengarkan sesuatu, itu stimulus ditangkap oleh indera kita. Nah, kemudian apa pendapat kita tentang yang kita lihat, yang kita dengar, itulah persepsi kita. Sehingga dalam persepsi tidak hanya melibatkan sensasi atau diterimanya stimulus oleh indera kita, tetapi juga ada atensi, perhatian, ada ekspektasi, harapan, motivasi, memori, itu semua terlibat. Nanti dalam prosesnya kita akan bahas ya. Nah, tentu saja banyak definisi persepsi yang bisa Anda baca, bisa kita temukan dari berbagai sumber. Ini contoh saja, saya sajikan beberapa definisi dari De Vito, Rahmat, dari Applebaum. Ya. Persepsi adalah proses dengan mana seseorang menjadi sadar akan banyak stimulus yang mempengaruhi inderanya, mempengaruhi rangsangan, atau pesan yang diserap dalam mana apa yang diberikan ketika orang mencapai kesadaran. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menampilkan pesan. Persepsi adalah interpretasi yang dilakukan seseorang terhadap realitas yang diterimanya. Dan banyak lagi definisi yang bisa Anda temukan. Setelah kita tahu apa itu persepsi, bagaimana pentingnya dalam komunikasi, tentu saja yang perlu kita ketahui selanjutnya adalah bagaimana proses persepsi itu terjadi. De Vito tahun 97 menguraikan persepsi itu, proses persepsi dalam 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah stimulasi indera. Jadi tertangkapnya stimulus oleh indera manusia. Itu stimulasi indera, sering juga disebut dalam psikologi disebut dengan proses sensasi, sebagai proses sensasi. Nah, dalam sensasi atau stimulasi indera ini tentu saja perhatian atau atensi itu sangat menentukan. Dan perhatian manusia itu ternyata selektif. Apa itu perhatian? Perhatian itu tidak lain adalah satu kondisi mental di mana satu bagian dari stimulus nampak menonjol, sementara bagian yang lainnya melemah. Jadi kalau Anda memperhatikan seseorang yang paling terlihat adalah hidungnya, berarti perhatian Anda pada hidung orang itu. Nah, setelah ada stimulasi indera, kemudian yang berikutnya adalah yang terjadi berikutnya adalah proses pengaturan stimulasi indera. Jadi stimulus yang ditangkap indera kita itu kemudian diatur-atur, tentu saja menggunakan kerangka rujukan yang kita punya. Di sini ada prinsip kelengkapan dan prinsip proksimitas. Prinsip kelengkapan, stimulus yang tidak lengkap, kita akan melengkapinya sendiri. Dari mana kita melengkapinya? Dari rujukan yang kita punya. Dengan dilengkapi dengan yang pas untuk stimulus itu. Pas di sini tentu saja menggunakan ukuran kita sendiri. Prinsip proksimitas, kedekatan. Satu stimulus yang memiliki bentuk yang mirip atau sama dengan yang lain, kita akan menganggap itu merupakan bagian dari struktur yang sama. Jadi didekat-dekatkan. Ballpoint itu Anda akan masukkan sebagai alat tulis, bukan alat tukang, dan seterusnya. Nah, setelah pengaturan, yang berikutnya adalah
penafsiran, evaluasi. Di sini merupakan proses subjektif. Karena apa? Karena bagaimana kita mengevaluasi, menafsirkan itu akan sangat tergantung kepada siapa yang melakukannya. Jadi ada satu proses evaluasi dalam menafsirkan yang dilakukan oleh yang menerima stimulus tadi. Sehingga kondisi stimulusnya dan kondisi diri orang yang menerima stimulus itu beserta kerangka acuan yang dimilikinya itu akan sangat menentukan. Mengapa? Karena proses evaluasi itu sendiri itu tidak lain merupakan proses membandingkan antara stimulus yang diterima dengan kriteria yang kita miliki. Kriteria dari mana kita peroleh? Kriteria ini kita susun berdasarkan rujukan yang kita punya. Nah, itulah 3 tahapan proses persepsi di dalam diri kita yang diungkapkan oleh De Vito. Satu hal lagi yang harus kita pahami tentang persepsi ini, ada perbedaan antara persepsi objek dan persepsi interpersonal. Persepsi objek itu adalah persepsi tentang benda, sedangkan persepsi interpersonal itu adalah persepsi tentang manusia. Rahmat 2005 mengungkapkan 4 beda antara persepsi objek dan interpersonal. Yang pertama, dalam persepsi objek, stimulus yang kita terima itu adalah hanya stimulus fisik. Stimulusnya dalam bentuk gelombang suara atau gelombang cahaya, getaran, dan sebagainya. Temperatur juga. Itu stimulus. Kita bisa melihat sesuatu karena sesuatu itu memantulkan gelombang cahaya yang ditangkap oleh mata kita. Begitu juga suara yang terdengar karena gelombang suara mengalir di udara dan akhirnya ditangkap oleh telinga kita dan seterusnya. Nah, dalam persepsi interpersonal, stimulus tidak hanya fisik seperti itu, juga ada stimulus lain. Apakah itu lambang-lambang verbal, lambang-lambang grafis, dan pihak ketiga. Jadi kalau Anda ditanya apa pendapatmu tentang papan tulis ini, yang stimulusnya hanya gelombang cahaya yang kita terima, kita tangkap, kita perhatikan papan tulis. Kalau Anda ditanya apa pendapat Anda tentang Sutisna, tentang saya, Anda tidak hanya melihat saya, mendengar saya, tetapi juga Anda tahu bagaimana foto-foto saya di Instagram, di Facebook, bagaimana hal-hal yang lain, informasi dari teman, nah itu akan mempengaruhi juga. Yang kedua, kalau kita mempersepsi objek atau benda, kita hanya berusaha memahami yang apa yang tampak saja, apa yang terlihat, terdengar, dan sebagainya. Tapi kalau mempersepsi manusia, kita bisa menduga-duga ada apa di balik itu. Jadi walaupun suatu saat seseorang itu penampilannya necis, Anda menduga maksudnya apa? Kok penampilannya rapi amat? Nah, itu. Yang ketiga, tidak ada reaksi emosional dalam persepsi objek. Papan tulis Anda pelototi, diam aja. Tapi kalau Anda mempersepsi seorang, Anda perhatikan dengan tidak berkedip, apakah orang itu akan diam saja juga. Nah, itu ada interaksi emosional. Dan yang terakhir, benda itu, objek itu relatif tetap. Papan tulis kemarin, hari ini, besok, lusa, minggu depan, rasanya seperti itu saja ya. Tapi orang hari ini baik, besoknya setengah baik, besoknya lagi jadi jahat, itu sebagainya. Sehingga secara umum persepsi interpersonal itu biasanya lebih sulit dibandingkan dengan persepsi objek. Nah, 2 orang yang melihat atau mendengar atau menangkap stimulus yang sama, belum tentu persepsinya sama. Mengapa demikian? Itu terjadi karena persepsi dipengaruhi berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut adalah faktor stimulus, kemudian faktor perseptor atau orang yang mempersepsinya, dan satu lagi adalah faktor situasi di mana persepsi tersebut terjadi. Faktor stimulus, pertama, supaya bisa diperhatikan, supaya bisa dipersepsi, maka stimulus itu harus cukup kuat. Tetapi kekuatannya juga terbatas. Ingat, manusia itu memiliki nilai batas ambang mutlak. Telinga kita hanya bisa menangkap gelombang suara dalam frekuensi 20 sampai 20.000 Hz. Begitu juga mata kita hanya bisa menangkap gelombang cahaya. Tubuh kita hanya bisa menahan suhu
teratur dalam selang tertentu. Nah, intensitas stimulus ini selain nilai mutlaknya, juga intensitas relatif juga sangat menentukan, bisa mengarahkan perhatian. Misalnya orang jangkung di tengah orang pendek pasti akan paling terlihat, atau sebaliknya, orang putih di tengah orang hitam juga sama ya. Makanya kalau Anda tidak ingin kelihatan hitam, jangan berdampingan dengan orang atau teman yang lebih putih dari Anda. Akan kelihatan sekali hitamnya Anda. Berikutnya, faktor-faktor yang ada dalam stimulus yang bisa juga mengarahkan perhatian, itu adalah ada gerakan, kebaruan, dan perulangan. Manusia itu lebih tertarik pada segala sesuatu yang bergerak. Sehingga walaupun kita sedang ngobrol, ada yang melintas, pasti terlihat ya, karena bergerak. Juga kita lebih tertarik pada hal yang baru. Jangan kaget kalau Anda datang ke toko swalayan, ke toko baju, pasti melihat baju, sepatu, atau apa yang ada di situ, akan bagus kelihatannya. Lebih bagus dari yang kita punya. Karena itu baru. Dan sesuatu yang diulang-ulang, pertama ada iklan, lihat, cuek, kedua kali cuek, tiga kali, lama-lama kita perhatikan juga, lama-lama bisa tertarik kita. Nah, itu perulangan. Dalam istilah Jawa, ada peribahasa, witing tresno, jalaran, sukokulino. Jadi tadinya mungkin tidak tertarik, karena terus berhubungan, berkontak, berkomunikasi, lama-lama jadi tertarik. Itulah pengaruh faktor stimulus. Ya. Faktor perseptor, atau orang yang persepsi, ada dua, yaitu faktor biologis dan faktor sosio-psikologis. Ya. Faktor biologis, orang lapar pasti akan lebih memperhatikan makanan, orang haus akan lebih memperhatikan minuman, ya. Orang yang sakit, ya mungkin menganggap cuaca yang biasa aja terasa dingin oleh dia. Nah, itu faktor biologis, kondisi dalam tubuh dia. Atau faktor sosio-psikologis, orang marah susah mempersepsi dengan baik. Kata-kata biasa saja bisa dianggap ya mengejek. Atau begitu juga orang yang terlalu termotivasi, kalau kita sudah terlalu senang, nah itu bisa bias persepsi kita. Kita menyukai seseorang, yang jeleknya pun akan kelihatan bagus oleh kita. Begitu juga sikap kita, kalau kita sudah bersikap negatif, bisa mempersepsi dengan baik. Ya. Oke. Tiga adalah faktor situasi. Situasi di mana persepsi tersebut berlangsung. Ya. Jadi kalau orang berbicara keras-keras di terminal itu biasa saja, tapi kalau kita bicara di rumah sakit keras itu, apakah itu yang biasa? Orang bisa mendelik ke kita ya. Kita terima telepon sore-sore, angkat telepon tenang aja. Tapi kalau tengah malam orang nelpon, wah kita berdebar-debar tuh menerima teleponnya. Ada apa ya? Baju yang dipajang di toko swalayan terlihat bagus, setelah dibawa pulang ke rumah, dilihat kok biasa saja. Itu faktor setting tempat ya. Di IG orang kelihatannya cantik gitu, padahal biasa-biasa saja misalkan kenyataannya. Itu faktor teknologi. Juga lingkungan politik, kalau lingkungan politik sedang panas, kita berdiskusi banyak-banyak bisa dianggap wah dicurigai oleh pihak berwajib misalnya. Orang mau kendaraan di kantor boros, dianggapnya boros karena pada saat masa resesi misalkan ekonomi sulit. Atau faktor-faktor lingkungan lain, itu semua bisa mempengaruhi persepsi kita. Yang perlu kita pahami juga, persepsi itu memiliki sifat-sifat dan prinsip-prinsip tertentu. Yang kalau kita pahami, itu bisa mengarahkan kita supaya bisa melakukan persepsi dengan baik. Tiga sifat persepsi yang pertama adalah dikatakan bahwa persepsi itu bersifat subjektif, evaluatif, dan kontekstual. Persepsi adalah subjektif. Kenapa? Karena persepsi dilakukan oleh seseorang. Jadi hasilnya tergantung dari orang itu. Kriteria yang digunakannya juga dia punya. Ya. Mungkin pengalaman dia juga berpengaruh, dan sebagainya. Kemudian persepsi itu bersifat evaluatif. Artinya persepsi merupakan hasil dari evaluasi. Membandingkan
fakta dari stimulus yang dia terima dengan kriteria yang dia miliki. Yang ketiga, persepsi bersifat kontekstual. Artinya terkait dengan tempat, orang tidak hanya mempersepsi objeknya, tetapi di mana objek tersebut berada. Jadi kalau ada seorang teman dengan rambut yang kusut, mata merah, jalan gontai, pagi-pagi, jalan dari perempatan jalan, Anda persepsinya negatif kan. Tapi ada teman Anda yang lain dengan penampilan yang sama, keluar dari studio atau dari laboratorium, apakah Anda berpersepsi negatif juga? Tentu saja tidak kan. Sifat persepsi yang berikutnya adalah berdasarkan pengalaman dan dugaan. Jadi persepsi, kita mempersepsi itu menggunakan pengalaman sebagai kerangka rujukan. Ada seorang pemuda perlente turun dari BMW, seorang mahasiswa mengatakan wah cool. Tapi mahasiswi di sebelahnya mengatakan awas lo itu playboy. Mengapa berbeda? Mungkin keduanya memiliki pengalaman yang berbeda tentang penampilan seperti itu. Kemudian persepsi bersifat dugaan adalah hasil dari kita menduga-duga. Kita harus menyimpulkan stimulus yang kita terima yang terbatas dan kita melengkapinya. Melengkapinya dengan apa? Nah itu kita menduga-duga, mereka-reka di situ. Ya. Dikaitkan dengan konteksnya, dikaitkan dengan rujukan kita dan sebagainya. Nah itu 5 sifat dasar dari persepsi. Hal lain yang perlu juga kita pahami tentang persepsi adalah prinsip-prinsip persepsi. Ada 7 prinsip umum di sini yang perlu kita ketahui, mulai atribusi, implicit personality theory, sampai dengan stereotipi. Atribusi. Prinsip atribusi mengatakan bahwa kalau kita mempersepsi, kita tidak hanya melihat yang nampak, tapi seringkali orang persepsinya lebih dipengaruhi oleh apa yang tidak tampak, apa yang dia duga. Misalnya, pada saat kuliah, seorang mahasiswi bolpennya jatuh, tiba-tiba seorang mahasiswa buru-buru mengambilkan bolpen itu. Sambil menerima bolpen dan bilang terima kasih, tentu saja si mahasiswa akan bertanya-tanya, kok tumben? Nah, kalau kemarin-kemarin dia tidak seperti itu, hanya sekarang saja, berarti kan tidak konsisten tuh. Ya. Tambah besar pertanyaannya. Kalau mahasiswa lain tidak seperti itu, hanya dia saja yang mengambilkan bolpen, berarti konsensusnya rendah kan, semakin besar tanda tanyanya. Apalagi kalau hanya pulpen saya yang diambilkan, kalau buku, penghapus, dan lain-lain yang terjatuh, dia cuek, saya tidak mengambilkan. Ya. Keberbedaannya semakin besar juga tanda tanyanya, yaitu atribusi. Yang kedua, seringkali persepsi kita dipengaruhi, ditentukan oleh personalitas yang tidak diungkapkan di sini. Pada saat kita persepsi, seringkali kita memperoleh stimulus yang tidak lengkap, dan kita akan melengkapinya dengan label lain. Kita memberi label, dan kemudian melengkapinya dengan label-label lain yang setara dengan label itu. Ya. Jadi kalau orang baik, jujur, pasti kesananya tuh suka menolong, dilengkapi sifat-sifat itu. Dengan sifat yang sejenis. Kalau kita tahu teman kita ini orangnya jujur, orangnya suka menolong, orangnya sabar, tidak mungkin kan kita lengkapi dengan sifat lain, dia suka maling dan sebagainya, kan tidak. Nah itu teori personalitas yang tidak diungkapkan. Jadi ini sering dipakai oleh para penipu dengan penampilan yang sopan, pakaiannya rapi, kata-katanya halus, sehingga kita percaya dia orang baik, padahal akhirnya dia menipu. Yang ketiga, tentang ramalan itu sendiri. Kalau kita sudah terlanjur menganggap sesuatu itu A, maka persepsi kita akan cenderung mengarah ke sana. Makanya jangan sekali-kali kita mengejar diri kita sendiri negatif. Kita akan dengan tidak menyadarinya akan mengarah pada hal itu. Jadi dalam psikologi itu ada istilah keajaiban pengulangan. Kalau kita ingin IP kita tinggi misalnya,
terus-terusannya tiap hari diucapkan ribuan kali saya nilai saya harus tinggi, terus ya. Nah, seperti ini akan lama-lama akan tertanam di bawah sadar kita dan secara kita tidak sadari menggiring perilaku kita ke arah yang menuju ke sana. Berikutnya adalah aksentuasi perseptual. Jadi persepsi seseorang itu teraksentuasi, ada penekanannya. Ada dosen ngajar tidak bagus ngajarnya, dosen beranggapan karena mahasiswa juga malas ya, sehingga dia juga malas-malasan mengajar. Bagi mahasiswa, karena dosen mengajarnya tidak bagus, sehingga mahasiswa malas-malasan ikut mata kuliah itu. Itu penekanan tiap orang. Ya. Tentu saja dikaitkan dengan dirinya. Kemudian kalau orang sudah termotivasi, kita punya teman dekat, baik ya. Orang-orang yang mengatakan hal-hal negatif tentang teman kita pasti tidak akan percaya. Mungkin kita menganggapnya sebaliknya. Itu halnya itu baik saja untuk kita. Ya. Berikutnya ada prinsip primasi resensi. Primasi itu kalau di depan letaknya, resensi kalau di belakang. Jangan heran kalau seorang mahasiswi datang di toko-toko sepatu, mau membeli sepatu, pertama melihat, dia lihat-lihat, pertama tawar, dan sebagainya. Kemudian lihat juga di toko lain. Setelah muter-muter selama 1 jam lebih, akhirnya mahasiswi itu membeli sepatu yang pertama kali dia lihat. Itulah efek primasi. Kesan pertama yang menentukan. Nah, kalau kesan yang terakhir yang menentukan, itu disebut efek resensi. Yang keenam, prinsip konsistensi. Orang dia cenderung mempertahankan persepsi yang sudah dirasakannya nyaman. Orang itu cenderung mempertahankan kenyamanan yang sudah enak. Nah, dia pertahankan. Nah, kalau orang sudah cenderung menganggap mangga yang baik itu adalah mangga yang tidak terlalu manis, tapi manis asam, misalnya ada asamnya, maka orang itu akan menganggap mangga yang manis sekali sebagai mangga yang tidak bagus. Itu konsisten. Dan terakhir, stereotipi. Ini adalah generalisasi dari informasi yang sangat terbatas. Ya. Kita hanya mengetahui sifat-sifat yang terbatas, kemudian kita menyimpulkannya. Orang Jawa lembek, orang Batak, ya. Maaf, ini hanya guyonan di kalangan ini. Orang Batak kasar, dan sebagainya. Itu adalah stereotipi. Itu bisa saja muncul ya, karena prinsip-prinsip persepsi bisa seperti itu. Ya. Ini rujukan yang digunakan dalam materi ini. Demikian uraian tentang persepsi dan komunikasi. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita selalu sehat dan tetap semangat. Selamat belajar, karena ini adalah pertemuan terakhir sebelum UTS. Selamat bersiap-siap menghadapi UTS. Semoga sukses.